penting. Itu dia. Di kalangan pendekar, nama yang paling menonjol adalah Krishnamurti yang bergelar naga angkasa. Kemudian Raja Wali Sakti, lalu pedang ular emas, Ki Sundul Langit, Ki Ajar Telu, dan pengemis edan dari Tatar Kulon. Ini kan? Terima kasih, Adi. Coba lihat pedangmu. Allahu Akbar. Ini pedang naga angkasa. Pedang naga angkasa. Tidak salah lagi. Ini pedang naga angkasa. Setelah menghilang puluhan tahun, terpaksa aku harus muncul lagi. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa pengemis tangan seribu sangat terkejut melihat pedang pusaka Tirta yang ternyata adalah pedang naga angkasa. Ki Widura pun mengatakan bahwa Ki Panut dan Nyi Panut yang menjadi guru Tirta itu pasti adalah murid-murid Krishnamurti yang bernama Raditya dan Rengganis, dan mereka adalah sepasang suami istri. Kini Raditya yang merupakan guru besar Tirta itu telah benar-benar menyatakan turun gunung setelah melihat banyak angkara murka yang terjadi di bumi Jawa dan Nusantara. Hati atau jiwa kependekarannya kembali terpanggil untuk membela kebenaran dan menumpas kejahatan. Dengan munculnya Raditya, musuh kita jadi bertambah banyak. Mak Lampir, kau terlalu membangga-banggakan kekuatan musuh dan melupakan kekuatan sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Aku katakan semua itu agar kalian lebih berhati-hati dan lebih waspada. Mereka boleh gagah dan sakti, tapi kita bukan pihak yang lemah. Betul. Kita punya Kakang Ditya Kampana dan Nyi Permoni. Dan jangan lupa, kita masih punya Ki Barong siluman harimau dari alas Roban dan Para sekutu Mak Lampir memang orang-orang yang sok jago. Mereka tidak memiliki pengalaman seperti Mak Lampir, sehingga mereka tampak begitu menggebu-gebu dan tidak memikirkan kekuatan musuh serta strategi yang jitu. Wiratsangka, Naga Percona, dan Naga Sariti sangat mendukung omongan siluman kelelawar tersebut, sebab mereka juga memiliki kawan-kawan yang kemampuannya tidak diragukan. Mereka pun menyatakan bahwa mereka harus bersatu padu dan jangan terpecah belah. Melihat semua itu, Mak Lampir pun berbicara di dalam hati. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah omongan para siluman itu saja. Namun di balik itu semua, mereka pasti memiliki rencana sendiri-sendiri. Nenek setan itu sudah hafal sifat bangsa siluman, dan ia tahu kalau bangsa siluman tidak akan ada yang jujur, termasuk dirinya sendiri. Nenek setan itu pun kemudian menjelaskan kalau ada 3 pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Yang pertama adalah membebaskan Grandong dari tangan Kalagondang. Lalu mereka juga harus menangkap 2 calon tumbal sesaji. Dan yang terakhir adalah mereka harus bisa membunuh lawan-lawan mereka satu persatu dengan cara mengeroyoknya. Baik, aku akan menghubungi Kakang Ditya Kampana untuk menangkap salah satu bocah itu. Pekerjaan lain, aku serahkan pada kalian. Jadilah, ayo pergi. Baik, Gusti. Kakak makan? Aku belum ingin makan. Sejak pagi Kakang belum makan apa-apa. Apa Kakang puasa?
Tidak juga. Lalu, kenapa Kakang tidak mau makan? Sejak aku kehilangan Blotong, selera makanku juga hilang. Silakan, Nyai. Silakan. Siapkan yang enak-enak. Iya, Nyai. Pusaka keraton jangan dibuka sembarangan. Tidak apa-apa, Guru. Tombak pusaka keraton. Berarti nenek dan gadis cantik itu pencurinya. Hebat sekali. Berani sekali Putri Rembulan membuka pusaka keraton yang dicurinya di tempat keramaian seperti itu. Padahal ia dan gurunya sedang menjadi buronan Mataram, yaitu para kiai dan para pendekar golongan putih. Ditambah lagi, Sultan telah mengadakan sayembara untuk mendapatkan pusaka tersebut. Sehingga kini semua pendekar sedang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Namun walaupun begitu, tampaknya Putri Rembulan tidak peduli. Ia tampak begitu meremehkan orang-orang di sekitarnya. Maesa yang juga berada di tempat tersebut pun mencoba untuk mengenali siapa kedua orang asing itu dan apa yang sedang dibawanya. Apakah benar pusaka keraton ataukah bukan? Setelah menerawang dengan mata batinnya, Maesa pun dapat memastikan bahwa tombak pusaka itulah yang sedang dicari-cari oleh Sultan. Tombak itulah yang sedang dicari Gusti Sultan. Ya, kita harus merampasnya. Kita kembalikan pada Gusti Sultan. Sepertinya akan ada masalah, Rembulan. Iya, Guru. Salah seorang dari para pendekar yang ada di warung itu pun mencoba untuk merebut pusaka keraton tersebut. Namun dengan mudah Nyi Waring Ireng berhasil menghalanginya. Putri Rembulan yang masih terpana dengan tombak pusaka itu pun juga ikut andil untuk menghajar pendekar lain yang hendak merebutnya juga. Setelah itu, Nyi Waring Ireng pun segera mengajak muridnya untuk pergi menyingkir dari tempat tersebut. Berhenti! Kenapa kau halangi jalanku? Sepertinya aku mengenal senjata yang dibungkus oleh kain merah itu. Tahu apa kau bocah ingusan? Minggir! Sebelum kau mati di tanganku. Tidak. Sebelum kau serahkan senjata itu, aku akan tetap di sini. Kurang ajar. Kau belum tahu sedang berhadapan dengan siapa? Tahu? Sedang berhadapan dengan pencuri. Seperti amarah sulit. Kenapa di tangan bocah itu? Kini kita menuju pada Goa Kelelawar, di mana pada saat itu Blotong tampak sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi, sebab ia belajar dari dinding-dinding gua yang bergambarkan jurus-jurus ilmu silat kelelawar. Ketika itu, pemuda tersebut tampak kelaparan dan sedang mencari makanan, namun ia tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakannya. Akhirnya,
Terpaksa si gendut itu pun memakan buah pohon yang merambat seperti makanan kelelawar. Ia pun memetik beberapa buah lalu memakannya dengan lahap. Ternyata buah-buahan itu cukup lezat baginya, sehingga ia menghabiskan banyak sekali buah kelelawar tersebut hingga membuat dirinya kenyang. Setelah itu, ia pun kembali lagi masuk ke dalam gua kelelawar. Di sana, ia mengambil sebuah peti yang terkubur di salah satu lantai gua. Sepertinya peti itu berisi barang-barang peninggalan dan ilmu warisan pendekar kelelawar yang mungkin sangat terkenal sakti di zamannya. Permisi ya Mbah, jangan menggigit aku ya Mbah. Wah, baju bisa untuk ganti nih. Pedang. Wah, pasti ini pedang yang bagus. Tapi pedang ini sangat tipis. Kalau beradu dengan pedang yang besar dan tebal, jangan-jangan pedang ini patah. Pedang kelelawar adalah pedang yang tipis dan sangat tajam. Aku menyukai pedang ini karena ringan dan bisa bergerak seperti kelelawar yang memburu mangsa. Ya, Blotong pun membaca kitab yang ada di dalam kotak tersebut yang menjelaskan tentang keampuhan pedang kelelawar walaupun terlihat sangat tipis. Di dalam kitab itu dituliskan bahwa siapa yang berjodoh dengan pedang pusaka tersebut, maka orang itu harus berlatih selama 20 tahun lamanya untuk bisa menguasai ilmu kelelawar secara sempurna. Blotong pun tampak terkejut karena ia harus belajar selama 20 tahun dan menurutnya itu tidak mungkin, sebab ia bisa mati kelaparan di gua tersebut atau mungkin menjadi kelelawar sungguhan. Ilmu silat dan ilmu pedang kelelawar sangat mengandalkan ketajaman pendengaran dan kelincahan, seperti kelelawar yang memburu mangsa. Walaupun mempelajari kitab itu dengan malas-malasan, namun Blotong tetap terus mempelajarinya sampai ia bisa dan benar-benar menguasai jurus-jurus kelelawar dan ilmu kesaktian yang ada di dalamnya. Semua itu dilakukannya karena ia telah bertekad kuat untuk bisa menjadi orang yang sakti dan akan menjadi pendekar golongan putih yang tidak terkalahkan. Hari demi hari dilaluinya, dan semakin lama Blotong semakin mengalami kemajuan yang pesat. Namun ia tidak menyadari bahwa dirinya sudah memiliki tenaga dalam yang kuat, sehingga ia terkejut ketika tangannya bisa mengeluarkan pukulan-pukulan sakti bertenaga dalam setelah dikebutkannya, padahal ia tidak sengaja. Dengan demikian, Blotong menjadi lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempelajari kitab itu. Ia juga mempelajari ilmu pedang kelelawar yang luar biasa dahsyat.
Luar biasa, Blotong kini telah menjadi murid pendekar kelelawar yang sangat sakti. Ilmu pedang kelelawar adalah ilmu pamungkas yang sangat dahsyat. Mungkin pedang pusaka itu lebih hebat daripada pedang malaikat milik Mahesa. Di malam itu, tampak Raja Siluman Kalong atau Ragapati dan seorang muridnya yang sedang mengincar Ayu Wulandari. Seperti apa yang telah dikatakannya kepada Mak Lampir bahwa ia akan menangkap Putri Temunggung Martoloyo tersebut. Kini mereka pun telah sampai pada sebuah penginapan yang dihuni oleh Mahesa dan juga Wulandari. Gadis itu pun tampak belum tidur dan ia sedang melamunkan Mahesa. Ia takut kalau Mahesa tidak menyukai dirinya dan lebih memilih Dewi Sekar Arum. Sedangkan Mahesa sendiri di saat itu juga belum tidur. Ia masih bingung dan bimbang dengan hilangnya Blotong dan sampai saat ini ia masih belum bisa menemukan jejaknya. Apa yang harus kujawab? Kalau Kanjeng Romo bertanya padaku, kenapa aku sampai kehilangan Blotong? Bisa-bisa Kanjeng Romo dan Paman Basir menyalahkan aku. Aku harus mencari Blotong sampai ketemu. Aku pergi kepada Papan Guru. Di sana aku bisa belajar lahir dan batin. Di sana juga ada Paman Kalagondang untuk teman berlatih. Mudah-mudahan aku tidak akan kesepian. Siapa yang berdiri di bawah pohon itu? Apa Kakang Mahesa? Mendadak saja Ayu Wulandari menjadi cukup terkejut karena melihat bayangan seseorang di tengah kegelapan malam. Ia pun mengira bahwa orang itu adalah Mahesa. Lalu ia memanggil-manggil nama Mahesa. Ragapati pun tampak menjauh. Ia sengaja memancing Ayu Wulandari agar menjauh dari penginapannya. Benar saja, Ayu Wulandari pun tampak mengejarnya. Walaupun sebenarnya gadis itu tampak ragu. Apakah orang yang dikejarnya itu Mahesa ataukah bukan? Setelah berada di dalam hutan, Raja Siluman Kalong itu pun tampak menghilang, sehingga Wulandari kebingungan mencarinya. Namun ia pun kemudian muncul kembali, lalu menggunakan kekuatan sihirnya untuk menundukkan Ayu Wulandari. Kekuatan batin gadis itu belumlah kuat, sehingga ia kini tampak terkena sihir Ragapati dan berjalan mendekat menghampiri Siluman Kalong tersebut. Tampaknya usaha Ragapati berhasil dengan sempurna. Mak Lampir yang melihat dari paso benggalanya pun menjadi marah karena Siluman Kalong itu akan berbuat macam-macam terhadap Wulandari. Kalau dia berani macam-macam, akan aku dia. Kemarilah jangan. Dan awas, siapa kau? Tunjukkan siapa dirimu. Aku di sini. Aku kira matamu cukup tajam untuk melihat di tempat gelap seperti ini. Tapi ternyata kau mata keranjang. Matamu cuma bisa melihat perempuan. Kurang ajar. Siapa kau? Namaku kurang enak didengar. Jadi, panggil saja aku Kelelawar. Hah? Kelelawar? Iya, Kelelawar. Aku kok mencium bau kalong? Meskipun wujudmu manusia, tapi aku sangat yakin kau pasti siluman kalong. Siluman kalong yang suka minum darah manusia. Kurang ajar! Ya, kini Ragapati pun mencoba untuk menyerang Blotong dengan kesaktiannya. Namun tampaknya sulit bagi siluman sombong itu untuk bisa mengalahkan Blotong. Karena dengan lincahnya ia menghindar, melompat ke sana kemari, menghindari cahaya hijau jelmaan tubuh Ragapati.
Ilmu meringankan tubuh Blotong tampak luar biasa. Tubuhnya terlihat sangat ringan bagaikan kertas yang tertiup angin. Padahal berat badan pemuda itu sangatlah besar, namun gerakannya begitu lincah. Semua itu adalah karena ilmu kelelawar yang dikuasainya, sehingga gerakannya pun ringan seperti kelelawar. Ia kini juga telah memakai pakaian kebesaran pendekar kelelawar yang juga termasuk warisan pendekar sakti tersebut. Dan sebenarnya baju itu bukanlah baju biasa, namun memiliki kekuatan magis tersendiri. Aku ingin jajal jurus-jurus kelelawarmu. Rasakan ini. Baik, kalau mau begitu, akan aku layani. Mau kemana kamu? Hah? Berkecil. Siapa orang itu? Namanya kelelawar, Yud. Itu nama julukan. Aku belum pernah mendengar nama seperti itu. Mak Lampir pun menjadi penasaran siapa pendekar yang sedang berhadapan dengan Ragapati itu. Ilmunya tampak aneh seperti kelelawar, namun luar biasa hebat. Kini Blotong pun tampak mengejek lawannya yang terlihat kesakitan karena pukulannya. Ragapati pun kemudian bangkit lagi dan menyerang dengan kecepatan penuh ke arah lawannya. Namun Blotong pun telah menyadari hal itu. Ia pun kemudian berlari mencari celah. Aku kira siluman kalong hebatnya kayak apa? Nggak taunya cuma segini aja. Emang enak. Siluman jelek. Kau sering mencela aku. Kau selalu mengatakan bahwa aku membesar-besarkan kekuatan lawan. Ya, Mak Lampir justru tampak senang melihat Ragapati dapat dikalahkan musuh-musuhnya. Sementara itu, siluman kalong tersebut pun tampak kesakitan dan sudah tidak berdaya. Blotong pun tampak mengejeknya kembali, sebab ia belum mengeluarkan kesaktiannya. Namun Ragapati sudah tidak berdaya seperti itu. Padahal tadi katanya Ragapati ingin menjajal kehebatan ilmu pendekar kelelawar tersebut. Dengan cengengesan, Blotong pun mengatakan bahwa ia akan menyate siluman kalong itu, sebab ia ingin merasakan sate kalong. Pendekar kelelawar yang kocak itu pun kemudian mengambil sebatang ranting kering yang telah dipatahkan olehnya. Namun dirinya terkejut ketika melihat ke tempat Ragapati, sebab siluman itu sudah tidak berada di tempatnya lagi. Ia pun mencari-cari siluman kalong tersebut, namun tak kunjung menemukannya. Bahkan ia sudah mengerahkan indera pendengarannya yang begitu tajam, namun hasilnya tetap nihil. Sementara itu, Jabang Sangara pun mempertanyakan mengapa Mak Lampir tidak membantu Ragapati untuk menangkap Ayu Wulandari. Si Lampir pun mengatakan bahwa tidak sekarang ia akan menangkap gadis ontang-anting tersebut, sebab ada sesuatu yang lebih penting yang hendak dilakukannya, yaitu menyelamatkan Grandong yang kini berada di bawah kekuasaan Kalagondang. Terima kasih atas pertolongan Kisanak. Sebenarnya Kisanak siapa? Aku Sembara,
Senopati Agul dari Mataram. Ayahku tidak gendut. Yang gendut itu Paman Basir. Lekete Seme, kamu menghina bapakku. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita ketemu juga. Untung kamu selamat. Tunggu dulu. Kamu pura-pura ya? Hah? Kamu pura-pura senang ketemu aku. Padahal di belakangku, kamu malah seneng nggak ada aku. Nggak ada yang ganggu, ya kan? Kamu bisa senang-senang sama Den Ayu Wulandari, ya kan? Blotong, jangan punya prasangka begitu. Aku akui, kalau aku memang salah. Karena telah meninggalkanmu waktu menolong Den Ayu Wulandari. Blotong tampaknya masih belum bisa menerima karena dirinya telah diterlantarkan oleh Maesa. Ia pun menceritakan kalau dirinya telah jatuh ke dalam jurang karena dikejar-kejar oleh wanita siluman yang menyukai dirinya di malam itu. Maesa pun tampak merasa bersalah setelah mendengar cerita sahabatnya itu. Ia pun meminta maaf karena dirinya Blotong menjadi menderita. Tapi waktu kami kembali ke tempatmu, kamu sudah tidak ada. Kamu menolong gadis itu. Sedangkan aku, aduh, hampir mati dikejar-kejar oleh perempuan siluman. Sampai aku jatuh ke dalam jurang. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Wah, sekarang kamu tambah hebat, Blotong. Ya inilah hasilnya bertapa di jurang. Blotong, bagaimana ceritanya? Bagaimana, Blotong? Tunggu dulu. Aku masih marah padamu. Ya sudah. Kalau kamu masih marah, hukumlah aku. Aku nggak salah kok. Ya sudah, ayo bangun. Sudah. Kamu memang sahabat sejati, Blotong. Ya sudah, kita tengok Den Ayu Wulandari. Ayo, ayo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.